Pemirsa, di segmen ini kami hadirkan perkembangan informasi terbaru dari NTT karena warga masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara petugas dan relawan terus melakukan penanganan dan juga menyalurkan bantuan. Kami bergabung dengan rekan kami yang sudah berada di lokasi, ada Nadia Soraya di Sika, kemudian Dasya Hutauruk di ND dan juga ada Elma Rosana di Manggarai. Saya akan ke Nadia terlebih dahulu. Nadia, bagaimana situasi di Sika saat ini? Ya, Anggi, 4 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, hingga saat ini untuk jumlah pengungsi yang berada di lapangan Gelora Samador, tepatnya di Kabupaten Sika Maumere, ini sudah mulai berkurang, Anggi, apabila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ini ada di sekitar 1.600 pengungsi dan pada hari ini ada di 1.203 pengungsi yang ada di lapangan Gelora Samador ini. Dan rata-rata memang warga di sekitar ini mereka berasal dari warga desa pesisir. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kira-kira bagaimana untuk bantuan dan juga terutama terkait dengan kondisi yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sini, karena baru saja selesai digelar trauma healing. Ini adalah menjadi salah satu poin atau persoalan penting bagi para warga di sini, yang dimana mereka mengeluhkan adanya trauma berkepanjangan untuk anak-anak mereka, yang terutama melihat adanya gempa sebelumnya sempat terjadi begitu ya di tahun 1992 yang menghancurkan hampir seluruh area begitu, dan juga kalau kita melihat gempa susulan masih terus terjadi hingga pagi hari ini di pukul 4 WITA. Kita akan langsung menanyakan di sini untuk update-nya kepada Kapolda NTT. Sudah bersama kami Irjen Pol Rudi Darmoko sudah bersama saya. Baik. Bapak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mbak Nadia, selamat siang, sehat. Pak, baru saja tadi digelar trauma healing begitu ya bersama dengan teman-teman yang lain. Kira-kira update-nya seperti apa Pak untuk korban luka-luka dan juga jumlah pengungsi begitu Pak? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Jadi saya kedua kalinya nih mengunjungi Kabupaten Sadur. Ya, di sini terdapat kurang lebih 1.000 berapa nih pengungsi. Sekarang jadi untuk di Kabupaten Sika sendiri update sekarang jadi untuk di Kabupaten Sika sendiri korban. Untuk proses tadi trauma healing seperti apa sih Pak yang diberikan kepada anak? Jadi seperti kita ketahui bahwa para pengungsi ini bukan hanya mereka ada fisiknya yang mungkin biasa, tetapi ada juga bagi kesehatan mentalnya. Itu yang tidak boleh kita abaikan dan itu perlu kita atensi, terlebih bagi anak-anak kecil. Ya. Jadi untuk itulah dari Polri ini juga atas atensi dari Bapak Kapolri kita mengirimkan tim trauma healing. Jadi kami juga mendapat tenaga BKU selain tim konselor dari Polda NTT, Polres Sika, maupun ada juga bantuan dari Polda Bali. Sini kita berusaha menetralkan ya rasa trauma, fobia, kesedihan anak-anak pengungsi. Fobia, kesedihan anak-anak pengungsi ini. Supaya kita harapkan tentunya dengan kita adakan trauma healing nih mereka bisa rilis emosi-emosi negatif atau hal-hal negatif yang ada dalam diri mereka, terlebih setelah menghadapi gempa. Karena bencana gempa ini sampai saya tadi perjalanan ke sini pun masih ada gempa. Jadi tadi subuh di sini masih gempa. Saya perjalanan ke stadion ini ada gempa juga. Jadi gempa susulan masih sering, walaupun memang tidak besar ya kerasan, tapi itu masih ada. Tentunya bagi para pengungsi ini yang pernah mengalami gempa 5 hari yang lalu, tentu meninggalkan ketakutan, trauma bagi mereka. Untuk itulah kita perlu rilis. Jadi bukan hanya anak-anak juga, kita juga bagi orang dewasanya juga, orang tuanya kita terapi juga untuk merilis traumanya tersebut. Pak, untuk bantuan logistik yang ini seperti apa? Baik, jadi untuk bantuan logistik ini kita sudah, kalau di tempat pengungsian ini sudah saya lihat sudah semua unsur instansi terkait sudah ada. Jadi bantuan dari Bapak Presiden ada. Ini kita lihat juga dari unsur TNI ada, unsur dari Kemensos ada, BNPB ada, dari Pemda juga ada. Saya lihat sudah banyak ini ya. Jadi baik makanan, minuman, obat-obatan, saya lihat di tempat pengungsian stadion ini sudah relatif lengkap ya. Kami juga dari Polri juga mendapat bantuan juga dari Bapak Kapolri, dari Mabes Polri, mengirimkan bantuannya, baik makanan, peralatan, kasur juga tadi kita berikan. Jadi
secara tenaga kesehatan juga nanti secara bertahap akan didatang lagi bantuan-bantuan yang lainnya untuk membantu meringankan beban para pengungsi yang ada di tempat pengungsian ini. Pak, kalau untuk secara keseluruhan untuk pemulihan di Flores terutama untuk bangunan-bangunan yang rusak, Pak, ini seperti apa ke depannya, Pak? Ya kalau itu nanti ada dari PUPR ya, kemarin kami juga sudah mengikuti rakor, jadi nanti dikoordinir oleh BNPB terkait tentang penanganan ini. Jadi kami bagi Polri di tahap ini kita berfokus untuk menolong korban dulu. Ya, kita harus karena atensi dari Bapak Kapolri, perhatian dari Bapak Kapolri, keselamatan jiwa manusia itu adalah yang utama. Ya, jadi keselamatan jiwa manusia adalah utama. Jadi kami dari Polri, tentunya kami juga ambil sinergi kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Kami akan menggunakan semua sumber daya kami, baik personil, peralatan, apa yang kami kami turunkan semua. Ya, jadi termasuk kesempatan ini juga saya menghimbau kepada masyarakat yang mungkin ada informasi ya Mbak ya, ada daerah-daerah yang masih terisolir, yang belum tersentuh, belum dapat bantuan, tolong diinfokan ke kami. Ya, semua instansi boleh, ke kami juga boleh. Kalau kami di 110 boleh di nomor telepon pengaduan, atau di medsos kami ada namanya Polda NTT_presisi. Ya, itu ada di IG, TikTok maupun tweet. Ya, jadi Polda NTT_presisi kalau melalui medsos. Tapi kalau untuk telepon bisa di 110. Karena itu akan sangat membantu bagi kami. Karena kita ketahui bahwa ada titik-titik tertentu yang terisolir itu jaringan komunikasi juga terputus, Mbak. Jadi mungkin siapa tahu ada saudaranya atau temannya bisa menghubungi, oh di daerah sini masih terisolir belum tersentuh bantuan, karena ini sudah masuk hari kelima. Tolong diinfokan ke kami. Jadi bukan hanya ke Polri, ke semua instansi yang terkait, agar kami bisa gerak cepat untuk menolong, memberikan bantuan di sana. Demikian, Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya itu dia tadi Anggi, wawancara kami dengan Kapolda NTT. Memang disampaikan hingga saat ini untuk proses trauma healing ini masih terus berlangsung, dan memang kalau untuk di lapangan Gelora Samador ini semua pihak ini turut andil. Bahkan berdasarkan pantauan saya dari hari kedua kejadian gempa tersebut, pasca gempa ini trauma healing sudah diberikan secara langsung dari Polres Sika di sini. Dan Anggi, kalau tadi kita mendengar dari Kapolda sendiri, ia meminta untuk seluruh masyarakat yang memiliki informasi terkait daerah-daerah ataupun desa-desa yang masih terisolir hingga saat ini, diharapkan bisa langsung melaporkan kepada pihak kepolisian setempat begitu ya, untuk terus ditindaklanjuti. Karena memang kalau kita melihat daerah-daerah terisolir, salah satunya seperti di Pulau Paluwe ini hingga saat ini juga masih akses terputus, dan memang komunikasinya ataupun sinyal ini seringkali hilang begitu ya. Jadi masyarakat diminta yang memang mengetahui area-area yang terisolir ini setelah melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Anggi. Nadia melaporkan dari Sika, dan kita akan bergeser pemirsa ke rekan Elma Rosana di Manggarai. Elma, kita tahu kemarin sudah ada tinjauan langsung dari Kapolri dan juga Ketua Komisi 4 ya, berkenan dengan ngecek situasi di sana, MCK dan listrik. Kemarin sudah ada keluhan di sana. Apa yang berubah setelah mereka kemudian kunjungan kemarin? Ya, Anggi dan juga pemirsa, benar sekali salah satu keluhan yang disampaikan begitu ya pada saat kedatangan dari Kapolri maupun dari Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto ke Posko Barangkolong yang ada di Kecamatan Rio Kabupaten Manggarai. Ini salah satunya distribusi logistik, dan saat ini Anggi saya sedang berada di posko bersama untuk bantuan logistik di Kabupaten Manggarai, yang mana kalau bisa dilihatkan ini oleh juru kamera Suaritiasa, ini merupakan bantuan-bantuan yang nanti akan didistribusikan begitu ya ke posko-posko terkait, baik dari posko yang memang telah didirikan oleh pemerintah maupun posko mandiri, yang menjadi salah satu keluhan dari masyarakat ini adalah bantuan mulai dari air minum, mie, kemudian ada buah-buahan, ada juga minyak, ada bimoli, dan juga ini salah satunya ada bantuan yang datang dari Istana Kepresiden Republik Indonesia atau dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi untuk selengkapnya, Anggi, terkait dengan distribusi logistik, kita akan coba langsung tanya dengan Bupati Manggarai, ada Pak Heri Nabit. Pak Heri, ini bisa dijelaskan ini ada distribusi logistik dari mana saja? Yang pertama dari Bapak Presiden Republik Indonesia, pemerintah pusat, dari Bulog, kemudian dari pihak-pihak swasta seperti yang ada sekarang ini, juga dari berbagai lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok keagamaan dari berbagai provinsi sudah masuk bantuannya.
kemudian juga dari lokal sendiri. Ya, saya kira. Ini akan didistribusikan kemana saja Pak? Apakah termasuk juga dengan posko mandiri? Kita tidak bisa lagi memisahkan bantuan ini hanya untuk posko-posko yang terpusat. Tidak terelakkan kita harus membantu juga posko-posko mandiri yang ada di desa-desa yang ada. Ya, soal jumlah tentu akan berbeda, tetapi kita berusaha menjangkau semua dengan jumlah yang juga tentu pasti akan berbeda karena semua serba terbatas. Oke, Ya. berarti sampai saat ini untuk pendataan ataupun dari distribusi logistik terkait dengan posko mandiri terus diupayakan ya Pak ya? Iya, karena memang ada beberapa desa yang baru bisa dijangkau tadi malam. Ya, setelah pembersihan jalan, longsoran-longsoran, ada beberapa desa di Kecamatan Riau Barat itu baru bisa dijangkau tadi malam. Sehingga pendataan posko-poskonya pun sedang berjalan. Tetapi bantuan seadanya sudah langsung masuk sejak tadi malam ke tempat-tempat yang sulit beberapa hari ini. Ya. Pak, Kabupaten Manggarai ini menjadi wilayah yang paling terdampak, ada 27 korban jiwa Pak di Kabupaten Manggarai. Apa yang menjadi prioritas dari pemerintah mengingat status tanggap darurat ini sampai tanggal 31 Agustus? Iya, yang paling penting jangan ada lagi tambahan korban jiwa. Tambahan korban jiwa itu datang dari mana? Datang dari yang luka-luka berat atau luka ringan tetapi dirawat di rumah. Karena ini masih ada, masih banyak malah pendataan kami yang kami harus yakinkan keluarga untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Karena pada saat ini keluarga juga sedang trauma kalau dibawa ke fasilitas kesehatan apakah kalau ada gempa susulan mereka akan selamat atau tidak. Karena mereka ini kan tidak bisa bangun dari tempat tidur, mereka harus digotong. Ya, itulah alasan kenapa masyarakat tetap ngotot untuk semuanya dirawat di rumah, sebagian besar. Nah, kami bertugas meyakinkan itu. Pertama, yang kedua berarti pemulihan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan juga terdampak. Karena dalam hal ini rumah sakit umum daerah juga mengalami kerusakan parah. Tapi kita bersyukur bahwa Pak Menkes sejak kemarin sudah mulai membangun rumah sakit lapangan di Ruteng. Sehingga yang harus dirujuk dari kecamatan-kecamatan itu bisa dibawa mulai besok ke Ruteng. Karena fungsional akan berjalan besok di rumah sakit lapangan di Ruteng. Oke, terima kasih banyak Pak Heri Nabit. Nah, itu dia Anggi dan juga pemirsa, memang selain dari terpusatnya bantuan logistik di satu posko ya, namun dari mulai dari pendataan dan lain sebagainya dari pemerintah pusat maupun daerah, ini menjadikan distribusi logistik ini akan merata untuk seluruh warga yang terdampak di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Anda, Anggi di studio. Baik, rekan Elma Rosana melaporkan dari Manggarai. Dan pemirsa, kita akan bergeser ke rekan Dasya Utauruk yang berada di ND. Dasya, bagaimana kondisi di sana? Ya betul sekali, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Saat ini waktu menunjukkan pukul 12.44 waktu Indonesia bagian tengah. Anggi, seperti kita ketahui di Kabupaten ND ini tidak hanya rumah warga yang terkena dampak gempa, namun sejumlah fasilitas kesehatan ini juga terkena dampak gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Wewaria, yakni di Puskesmas Welamosa, di mana tadi kami sempat berkunjung ke sana dan memang puskesmasnya terdapat banyak retakan sehingga pihak Puskesmas memutuskan tempat tersebut tidak layak lagi untuk digunakan sebagai layanan kesehatan. Dan untuk memastikan kebutuhan medis masyarakat ini tetap terpenuhi, pihak Puskesmas bekerja sama dengan Polsek Wewaria ini mendirikan tenda-tenda darurat di halaman Polsek Wewaria seperti seperti lokasi kami saat ini untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di sini. Dapat dilihat Anggi dan juga pemirsa, inilah kondisi terkini pelayanan kesehatan masyarakat yang terus dilakukan di Kecamatan Wewaria, tepatnya di halaman Polsek Wewaria, mulai dari rawat jalan, rawat inap hingga pelayanan persalinan ini didirikan di tenda ini. Anggi, meski pelayanan telah dipindahkan ke fasilitas sementara, ini kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pastinya terus berjalan. Ini memang tenaga medis harus memberikan pelayanan dengan kondisi dan juga fasilitas yang tentunya berbeda jika dibandingkan ketika masih berada di gedung Puskesmas. Ini tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk hari ini saja, Anggi, ini ada 16 orang yang telah berkunjung di sini, di mana mereka hadir di sini, kemudian mereka berkonsultasi ya, mengeluhkan apa yang mereka rasakan dan juga tenaga-tenaga medis di sini memberikan obat-obat kepada seluruh masyarakat yang hadir di sini. Dan
mengecek langsung kondisi kesehatan mereka di tengah keterbatasan ini. Namun tidak hanya tenda ini, Anggi, di sini terdapat 2 tenda lain. Ini ada tenda untuk rawat inap dan juga bahkan ada tenda untuk persalinan. Dan coba kami akan melihat ke dalam dan kami akan bertanya secara langsung dengan perawat yang ada di sini kira-kira bagaimana kondisi layanan kesehatan di sini. Halo Ibu. Halo, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Deta. Ibu Deta perawat di sini ya Bu ya. Bu, boleh kita berbincang sedikit. Ibu mungkin bisa dijelaskan ini kondisi layanan kesehatan di Kecamatan Wewaria ini seperti apa Bu? Mengetahui puskesmas ini kan di Wewaria terkena dampak ya Bu. Dan sekarang dipindahkan ke Polsek Wewaria. Kira-kira seperti apa Bu? Oh, baik, terima kasih. Kebetulan kami wilayah terdampak gempa, jadi kami dari puskesmas, kebetulan puskesmas itu ada retak di mana-mana, terus ada kerusakan bangunan di rawat inap dengan UGDVK dengan rawat jalan. Jadi kami kami minta untuk dilakukan pelayanan itu dialihkan ke Polsek Wewaria dengan melakukan pembukaan posko kesehatan. Jadi ada rawat inap, UGD saja karena rawat inap tidak bisa dibuka karena bednya hanya 2. Kita bisa tangani hanya gawat darurat dengan persalinan. Persalinan ada di sebelah. Jadi sangat terbatas ya Bu. Ini bagaimana Bu, Ibu dan juga masyarakat menyesuaikan kondisi di sini Bu? Terima kasih. Ya mau bilang apa, kita keadaan sudah begini dengan penuh keterbatasan. Kami juga masih ada kekurangan terpal dan tenda seperti ini. Jadi yang ada ya seperti saat ini, kondisi saat ini. Berarti ini sudah 5 hari ya Bu didirikannya. Kira-kira Bu bantuan yang paling Ibu butuhkan ini sekarang seperti apa? Butuhkan itu tenda dengan terpal ini. Kebetulan ini sudah dibantu dari Dinas Kesehatan juga, ada dua kotak ini, terus ada 1 kotak di bawah untuk rawat jalannya. Pasti kita semua berharap agar bantuan dapat terus datang dan juga fasilitas atau layanan kesehatan diberikan dapat terus semakin maksimal ya. Ibu Deta, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, Anggi dan juga pemirsa, tadi merupakan perbincangan singkat kami dengan Ibu Deta yang merupakan perawat di sini. Pastinya dengan adanya 3 tenda darurat yang didirikan di halaman Polsek Wewaria ini, ini merupakan tempat berlangsungnya pelayanan kesehatan, termasuk tadi ada rawat jalan, ada rawat inap dan bahkan juga ada persalinan. Pastinya dukungan terhadap kebutuhan tenaga medis maupun fasilitas kesehatan menjadi penting agar pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan serta penanganan dan juga pemulihan pasca bencana dapat berlangsung dengan maksimal. Kembali ke studio Anggi. Baik, rekan Dasya Utaruk melaporkan dari ND dan sebelumnya ada Nadia Soraya melaporkan dari Sika dan juga ada rekan tadi ada Elma melaporkan dari Manggarai. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.